شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan teristimewa bagi orang-orang yang beriman berupa nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita berkumpul di salah satu rumah Allah, di dalam satu rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan menjelang waktu Isya kita pun bersabar sejenak untuk mengisi bagaimana jiwa kita diistirahatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah penat satu hari jiwa kita memikirkan perihal dunia, dan di waktu yang berbahagia ini kita gunakan untuk mengembalikan kekuatan-kekuatan keimanan agar kita tidak terlalu hanyut akan kehidupan duniawi. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'adakumullah. Di pelajaran kita yakni memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang disusun oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala. Kita masih di bab yang ke-8 yakni prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Pertemuan kita sebelumnya yakni itu poin yang ke-7, talabul ilm, yaitu menuntut ilmu syar'i, menuntut mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam yang berbahagia ini kita di tanggal 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah. 27 apa 28? 27 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan 19 September 2025 Masehi. Kita insyaallah masuk poin yang ke-8 dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Yang ke-8, poin yang ke-8 adalah tasfiyah dan tarbiyah. Jadi di antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang ke-8 yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Sebelum kita menjelaskan tentang tasfiyah dan tarbiyah, metode ini, sebelumnya kita menyinggung sedikit penyebab terhinanya kaum muslimin. Apa penyebab terhinanya kaum muslimin? Masyaral muslimin, a'azakumullah, penyebab terhinanya atau terpuruknya atau penindasan orang kafir terhadap kaum muslimin di dunia Islam sekarang
itu bukanlah penyebabnya karena mayoritas kaum muslimin tidak memahami fiqhul waqi'. Enggak. Kan sekarang orang fiqhul waqi', yang keadaan yang sekarang ini ujung-ujungnya lari ke politik. Ini fiqhul waqi' yang digembar-gemborkan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau seandainya kita tidak ikut, ini orang-orang yang menjilat pemerintahan, kata mereka. Ini orang yang menuduh dakwah salafiyah seperti itu, mereka tidak memperhatikan bagaimana kemaslahatan yang ditimbulkan oleh sikap bagaimana kita harus menjaga keamanan, menjaga darah kaum muslimin, nyawanya, sementara mereka itu yang mereka inginkan, kekacauan, menuntut kepada pemerintah turun di jalan dan seterusnya. Tidak, bukan itu yang menyebabkan terhinanya kaum muslimin atau dari segi global dunia. Tidak, bahwasanya kita mundur di teknologi, sains dan teknologi dan seterusnya. Tidak, bukan itu yang menyebabkan kita mengalami kemunduran atau kita diobrak-abrik oleh orang kafir Quraisy. Dan sampai sekarang Zionis masih semena-mena terhadap saudara kita di Gaza sampai sekarang. Jadi ini adalah kesalahan bagi oknum, ya, kita katakan oknum dari orang-orang yang terjun ke dunia dakwah, yang mengatakan bahwa umat Islam harus paham fikih waqi'. Ini tidak harus demikian yang sebagaimana mereka gembar-gemborkan. Dan kalau kita perhatikan, kita kembali kepada para ulama, mereka menganggap bukan itulah yang membuat kita diombang-ambing oleh orang-orang kafir, tidak. Adapun yang membuatnya adalah yang pertama, umat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena kaum muslimin yang kita hidup di zaman ini itu jahil terhadap agamanya, jahil terhadap syariatnya. Itu yang mengalami kejahilan yang ada, yang menggerogoti tubuh kaum muslimin, yang mengenai syariat Allah dan Rasulnya. Itulah yang membuat kita terombang-ambing. Lalu yang kedua, yaitu mayoritas kaum muslimin di zaman ini mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka, tetapi tidak melaksanakannya. Nih, mengetahui tetapi tidak mengamalkan dan cenderung meremehkan, menggampangkan dan menyia-nyiakannya. Jadi umat Islam pertama kejahilan, yang kedua bagi yang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum tersebut tidak mengamalkannya, menyia-nyiakannya, menyepelekannya. Ini masih banyak kaum muslimin yang masih jauh dalam ajarannya sendiri. Bahkan kalau kita suguhkan ajaran Islam dengan berdalih kami adalah Islam modern, istilah mereka tanda kutip, yang sudah modernnya begitu. Jangan ajak begini lagi, jangan ajak ke ajaran Nabi dan seterusnya. Mereka mengatakan seperti itu. Kita sudah hidup di zaman tahun 2025 Masehi loh. Seolah-olah kalau kita kembalikan ajaran itu kepada Nabi, zaman Nabi Muhammad SAW, seolah-olah itu ketinggalan. Seolah-olah itu masih berkutik sekitar situ-situ saja, kata. Tidak ada perkembangan. Nah, inilah salah satu menyebabkan kemunduran kaum muslimin. Lalu bagaimana jalan untuk meraih kemuliaan Islam tersebut? Bagaimana jalannya? Salah satu yang ditawarkan oleh ulama kita yaitu metode tasfiyah dan tarbiyah.
Ini adalah dua kunci untuk bisa meraih kembali kejayaan, kemuliaan umat Islam. Kita katakan umat Islam, bukan ajaran Islam, umat Islam. Karena ajaran Islam yang mulia itu tidak bisa diotak-atik. Sudah tinggi. Al-Islamu ya'lu la ya'lu alaih. Al-Islamu yu'la la ya'lu alaih. Jadi Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihinya. Itu ajarannya. Akan tetapi ini umatnya. Kita berbicara tentang umat Islam. Bukan ajaran Islam yang tinggi, yang mulia. Bukan. Tetapi tentang umat Islam. Mengenai diri kita, pribadi kita. Dan siapa saja yang mendengar seruan ini. Nah, jadi kita membicarakan hal itu. Bukan kalau ajaran Islam sudah sempurna, sudah mulia, sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan agama Islam agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahannya adalah kita umat sebagai umat Islam bagaimana meraih kejayaan itu kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tasfiyah? Tentunya kita harus mengetahui apa itu tasfiyah. Tasfiyah adalah pemurnian. Dari apa pemurnian? Yang pertama, pemurnian akidah Islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup ke dalamnya. Seperti adanya kesyirikan di dalam akidah kaum muslimin. Kemudian pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala dan menakwilnya. Kemudian penolakan terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah dan yang lainnya. Nah, ini harus dimurnikan. Harus dijauhkan segala bentuk kesyirikan, bentuk orang-orang yang menolak sifat Allah, kemudian orang-orang yang menakwil sifat Allah, kemudian orang-orang yang menolak hadis-hadis sahih tentang berkaitan dengan akidah. Ini harus dimurnikan tentang akidah dahulu. Kemudian dari apa lagi dimurnikan? Kemudian permurnian dari berbagai macam bid'ah. Jadi kita tidak fobia lagi dengan bid'ah karena kita telah pelajari apa itu bid'ah. Yaitu segala sesuatu yang baru di dalam ajaran agama ini, dalam agama Islam. Yang itu tidak ada di zaman Nabi. Maksudnya agama. Bukan perihal teknologi atau sains, enggak. Bukan sains dan teknologi, enggak. Tetapi merupakan ajaran. Yang itu tidak ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang, itulah bid'ah. Bukan kita membicarakan komputer, HP, enggak. Pesawat, dan seterusnya. Tetapi tentang ajaran yang dahulu enggak ada. Nabi dan sahabat melakukannya, tahu-tahu umat sekarang melakukannya. Yang tujuannya, niatnya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dia yang bid'ah. Ini harus dimurnikan, disucikan dari kotoran kesyirikan, kotoran bid'ah. Kemudian pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme. Ini harus dimurnikan. Sebagian orang mempelajari fikih-fikih imam yang 4, Aimatul Arba. Tujuannya bukan untuk diamalkan atau mengetahuinya, enggak. Tetapi tujuannya mengambil yang ringan-ringan. Ini menurut pendapat imam ini yang ringan. Lalu itu yang diamalkannya. Oh, dari segi ini Imam Ahmad ringan, kita pakai pendapat Imam Ahmad. Enggak boleh seperti itu. Nah, jadi boleh, kita bukan melarang orang yang mempelajari satu fikih. Misalnya kita di Indonesia fikihnya Imam Syafi'i, tidak mengapa. Akan tetapi itu jalan, bukan tujuan. Jalan untuk memahami bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di perjalanan dan seandainya pendapat imam tersebut bertentangan dengan hadis Nabi SAW, tinggalkan pendapat imam mazhab. Kita ambil sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Nah, seperti itu kita
belajar fikih. Tidak ada masalahnya kita belajar fikih. Imam Syafi'i misalnya, Matan Abu Syuja misalnya kita pelajari, tidak masalah. Namun seandainya ada sesuatu pendapat, anggapan di dalam fikih tersebut bertentangan dengan hadis Nabi SAW, kita tinggalkan. Itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada ulama. Bukan meninggalkan hadis Nabi lalu tetap ini pendapat ulama ini loh. Bukan seperti itu. Nah, jadi setelah yang ketiga masalah fikih telah kita murnikan, lalu yang keempat pemurnian kitab-kitab tafsir Al-Quran, fikih, kitab-kitab yang berhubungan dengan raqaiq, yaitu kelembutan hati. Ini karena banyak disusupi oleh yang dahulu tidak ada nama istilah tasawuf, sekarang sudah ada tasawuf. Nah, itu kebanyakan larinya ke kebatinan, ke masalah hati. Dan kitab-kitab lainnya dari hadis-hadis lemah dan palsu, serta dongeng Israiliyat dan kemungkaran yang lainnya. Ini dia di antara upaya yang dilakukan untuk tasfiyah, memurnikan agama Islam itu kembali. Jadi seolah-olah tidak ada kotorannya lagi, jernih, bersih, sebagaimana di mata air universitas kampus Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini sesuatu yang sangat sukar untuk mengembalikan seperti itu. Namun kita harus berupaya. Mungkin dari satu sisi belum kita lakukan, tetapi dari sisi yang lain haruslah kita bergerak. Karena tidak mungkin dengan keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu yang 1400 tahun yang lalu dikembalikan bagaimana murninya, sebagaimana zaman Nabi, itu tidak mungkin. Namun kita berupaya, dan walhamdulillah Nabi SAW mengabarkan akan ada di setiap satu abad, maksudnya 100 tahun, mujaddid dalam agama ini. Maksudnya mujaddid bukan membuat agama ajaran yang baru, tidak. Mujaddid maksudnya memperbaharui kembali sebagaimana ajaran itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setiap abad. Dan terakhir ulama-ulama menyebutkan pembaharu mujaddid itu tiga ulama yang kita kenal, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahumullah. Jadi ada setiap zaman itu dalam kurun satu abad ada mujaddidnya, pembaharunya, dan begitu juga sebelumnya dan yang akan datang. Jadi setelah umat Islam sudah merubah-rubah agamanya, akan ada usaha, dan itu Allah akan bangkitkan ulamanya untuk mengembalikan kembali. Kemudian yang kedua, tarbiyah. Tadi tasfiyah, permunian. Kemudian yang kedua, tarbiyah, yaitu pembinaan generasi muslim di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang kita sebutkan di atas tadi, yang sebelumnya. Setelah dibersihkan, jadi akidah mereka menjadi akidah yang sahih. Kemudian ibadah mereka sudah cenderung kepada sunnah. Kemudian bagaimana pemikiran-pemikiran mereka, kitab-kitab yang mereka baca, dan seterusnya, itu sudah mengarah kepada kebenaran. Maka mulailah ditarbiyah, dididik, dimasukkan pendidikan. Ikhwani fi din azakumullah, ini memang sesuatu gerakan tasfiyah dan tarbiyah itu harus ditopang dengan keikhlasan yang benar-benar ikhlas. Karena kalau tidak ada, sangat sulit untuk mewujudkannya. Salah satu upaya yang alhamdulillah kita di Pekanbaru ini, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Mulai dari Raudatul Atfal, taman kanak-kanak,
itu sudah ada dididik putra-putri yang sudah dipisah kelasnya laki-laki dengan perempuan, yang tidak ada lagi nyanyi-nyanyian. Kan kalau ada TK dulu kan ada nyanyi selamat pagi Pak pakai giring-giring. Sekarang tidak ada, diajarkan doa, zikir pagi, zikir petang dan seterusnya. Menghafal ayat-ayat pendek. Ditambah lagi madrasah ibtidaiyah atau setingkat SD. Betapa banyak SD IT yang sekarang di Kota Pekanbaru, alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang Allah lebihkan dari segi harta itu tidak mau masukkan anaknya ke SD negeri, tidak mau. Cari yang IT sekarang. Begitu juga pondok pesantren betapa banyaknya di Pekanbaru dan sekitarnya. Sampai perguruan tinggi. Jadi salah satu kemudahan di negeri kita ini, di kota kita khususnya, mungkin di antara anak-anak, putra-putri, bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semuanya mencoba untuk masuk tes di Timur Tengah misalnya, kemudian di Libya atau di tempat manapun, belum ada rezekinya. Alhamdulillah sekarang di kota kita sudah ada kampus yang bermanhaj salaf. Alhamdulillah. Meskipun masih kalau kita katakan kekurangan, tidak ada yang lembaga itu yang tidak ada kekurangan. Tentu ada kekurangan. Tapi alhamdulillah itu sudah mulai mengarah ke situ, mentarbiyah generasi yang akan datang di atas manhaj yang hak. Kalau dahulu kita mungkin masih ada syubhat-syubhat yang lama, yang SD kita merasakan tidak ada dahulu. Masuk MTS aja orang dulu sudah hebat itu. Dan paling kalau pesantren itu sebagian kecil. Nah, sekarang alhamdulillah sekolah-sekolah tahfiz dan alhamdulillah ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya kita yakin 100% yakin di awalnya semua pergerakan ikhlas. Perhatikan di awal. Tetapi dengan berjalannya waktu sudah nampaknya gambar merah-merah karena banyak kas yayasan kita. Nah, baru di situ saling tonjok menonjok. Itu biasa. Karena dengan dinar dan dirham itu hati, jangankan hati kita, hati ulama di zaman dahulu itu sempat digoyangkan. Jadi kita yakin awalnya pendirian itu ikhlas. Tetapi dengan berjalannya waktu sudah mulai cekcok, sudah mulai membanggakan diri. Saya dulu yang pertama. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena ini, sudah habis amalannya. Kalau seandainya kita tidak dipakai di satu yayasan, mungkin ada tempat lain yang membutuhkan kita. Atau mungkin kita biasanya di bagian ini, mungkin di bagian yang lain kita di tempat yang lain. Dan masih banyak sekali yang belum dari segi syiar dakwah, media-media yang ada. Alhamdulillah kajian sunnah Pekanbaru salah satunya, media kreatif Pekanbaru yang di belakang. Alhamdulillah bagi yang tidak bisa hadir ke tempat kajian bisa melewati media. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Pembinaan di atas pemahaman yang hak itu harus senantiasa diupayakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi ia berkata, hendaklah kamu menjadikan orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu telah mempelajarinya. Rabbani itu seseorang yang menguasai hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Maksudnya ulama-ulama Rabbani itu mereka dididik dari hal-hal yang ada tingkatannya.
mereka memulainya dari firman Allah Subhanahu wa taala di umur yang belia. Lalu mereka diupayakan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian mutun-mutun para ulama. Lalu setelah itu mereka baru tegak di atas yang lainnya. Jadi memang dasar mereka kuat, para ulama terdahulu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tradisi itu mungkin di Indonesia sudah mulai. Namun kelemahan di Indonesia halakoh-halakoh itqan, mutqinnya itu yang mungkin ada lembaga-lembaga tahfiz banyak untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu. Kalau sudah untuk anak-anak sudah jelas banyak sekolah tahfiz. Ini untuk orang seperti kita yang sudah terlambat mengenal agama Allah. Yang kelemahannya adalah tindak lanjutnya. Mungkin kita ada setoran, tetapi untuk ada kelas itqan, mutqinnya, ini yang apa namanya, masih ada PR bagi kita. Jadi seharusnya kita ada untuk mutqinnya. Jadi sudah mulai ke juz yang lain, juz ke-29, 28, 27, jadi juz 30 tidak lupa. Ini kadang kita sudah masuk ke juz ini, hafal misalnya dalam juz 28 sudah masuk surah At-Tahrim misalnya, kalau dari bawah. Tahu-tahunya di juz 29 surah Nuh itu sudah lupa. Itu kebanyakan fenomena yang terjadi. Jadi masih banyak yang perlu diperbaharui tentunya, tetapi adapun upaya untuk negeri kita itu membuat negeri lain wah. Kita waktu ada kesempatan ke Lombok, yang mana kita ketahui Lombok suatu negeri yang banyak kajian di situ, orang yang sudah mengaji. Jadi misalnya 1 desa, 3 desa di sini itu sudah ngaji semuanya. Jadi kalau ada kajian semuanya keluar, akhwat-akhwatnya itu seperti bagaimana gagak-gagak hitam yang ramai mereka. Kalau kita lihat kajian-kajian syekh di Lombok itu sampai di luar di taman-taman masjid, sampai di luar karena memang ramai. Tetapi ketika mereka bertanya dari mana? Dari Pekanbaru. Mereka pun kaget juga. Pekanbaru, masya Allah, doktornya banyak deh. Ya, idinya banyak nih, masjidnya besar-besar nih. Mereka kaget juga melihat bagaimana Pekanbaru. Cuman karena kita biasa di sini, kayaknya tidak ada yang istimewa itu. Tetapi orang di luar menganggap Pekanbaru itu masjid yang besar-besarnya banyak, meskipun tidak tidak bisa memakai masjid daerah. Mungkin suatu saat nanti insya Allah kita bisa juga kajian di masjid daerah, masjid provinsi. Tetapi membuat orang di luar itu terkagum-kagum. Cuman kita yang mungkin jarang keluar atau interaksi dengan orang-orang di luar, jadi tidak mengetahui informasi ini. Orang Jakarta saja salut mereka. Mereka kajian jauh. Jakarta itu kadang kajian sekali sepekan jauh itu. Ke Blok M misalnya, atau kemana, atau ke Cilengsi, jauh mereka. Belum macetnya lagi. Kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Di malam ini mungkin bisa dilihat kajian info sunnah. Itu di malam ini mungkin ada lebih 10 kajian mungkin malam ini. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Banyak alhamdulillah. Tinggal pilih. Taib, kita lanjutkan. Jadi inilah jalan satu-satunya dalam pemecahan problematika umat yang dikandung oleh ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi merupakan kesepakatan para ulama yang tidak diragukan lagi bahwa in tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, maksudnya apa?
Apakah Allah butuh pertolongan kita? Tidak. Maksudnya jika kamu mengerjakan, kita pribadi mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya Allah akan menolong kamu dari musuh-musuhmu. Jadi bukan kita, Allah membutuhkan bantuan kita untuk mengembangkan agamanya, tidak. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita amalkan syariat Islam itu di dalam pribadi kita masing-masing. Dengan cara begitulah Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Akan menolong kita dari musuh-musuh kita. Ada penyakit, tentu ada obatnya. Ada cara terapinya. Di dalam hadis yang akan kita pelajari ini pada halaman 357, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi resep nubuwah diistilahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'ainah." Jika kalian telah berjual beli dengan salah satu transaksi riba, yaitu bai'ul 'ainah, salah satu jenis transaksi riba. Wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizzar, dan redo terhadap pertanian. Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhulla. Jika ini yang telah kita lakukan, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian. La yanzi'u, dan tidak akan Allah mencabutnya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agamamu. Di hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunnahnya, begitu juga dengan Al-Baihaqi dalam sunnahnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini terdapat di dalam silsilah al-hadis as-sahihah pada nomor 11. Sudah azan. Jadi ya, ini insyaallah setelah azan akan kita pelajari tentang hadis ini insyaallah. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan akan kita lanjutkan. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik. Kita sudah mengetahui penyebabnya lemahnya kemunduran umat-umat Islam di zaman sekarang bukanlah karena kurangnya pengetahuan kita sebagai kaum muslimin dengan fikul waqi'. Enggak. Sesuatu fikih kontemporer terhadap realita kehidupan sekarang, terhadap yang ujungnya larinya ke politik praktis. Enggak, bukan masalah itu. Akan tetapi keterbelakangan kita sebagaimana disebutkan di awal kajian tadi, yaitu terlalu meremehkan hukum-hukum Allah, menggampangkan dan tidak mengamalkannya. Itu yang menyebabkan kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dalam Sunan Abi Daud sebelum azan tadi yang sama-sama kita dengarkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menyebutkan iza tabaya'tum bil 'ainah. Jika kamu berjual beli dengan sistem bai'ul 'ainah, salah satu transaksi ribawi. Salah satu jenis transaksi ribawi. Apa itu jual beli inah? Yaitu seseorang menjual suatu barang kepada seseorang dengan cara menghutangkannya. Jadi hukum hutang piutang, jatuh tempo. Lalu barang itu diserahkan kepada yang diberi hutang tadi. Kemudian si penjual membelinya kembali dari pembeli secara kontan dengan harga yang lebih murah. Nah, ini dia salah satu transaksi ribawi. Contoh, misalnya kami dengan Bapak ini melakukan transaksi jual beli, diberikan ke Bapak, Pak, dalam jangka 3 bulan, jadi total harganya sekitar 20 juta misalnya. Misalnya contoh, 1,5 bulan dibalik, Pak, yang barang kemarin mana, Pak? Saya beli ke Bapak 15 juta. Tadi transaksi awalnya 20 juta, dibeli secara kontan, diambil lagi itu 15 juta. Ini salah satu bentuk transaksi ribawi yang tidak boleh di dalam agama kita. Ini dilakukan. Ini baru jenis satu transaksi yang disebutkan oleh Nabi. Banyak sekali transaksi ribawi dan di dalam hadis yang sanadnya lemah, semua orang Islam itu, kaum muslimin itu melakukan riba meskipun debu-debunya, tetapi sanadnya lemah. Ini dimaktubkan di dalam buku-buku tentang riba. Salah satunya mungkin bisa dilihat di buku Ustadz kita, Ustadz Erwandi, tentang harta haram. Fikih kontemporer bisa dilihat juga. Nah, jadi semuanya terjatuh pada transaksi ribawi meskipun debu-debunya. Tapi sanadnya lemah ya. Kalau sanadnya lemah itu tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tipu daya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering melakukan jual beli ribawi, transaksi ribawi apapun jenisnya itu orang-orang Yahudi. Mereka pelopor pertama umat yang menghalalkan praktek ribawi, dan itu biasa terjadi. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah dan
kaum muslim mengetahui mereka yang menguasai pasar awal-awalnya, lalu dibuatlah pasar khusus untuk kaum muslimin yang tidak ada transaksi ribawinya. Jadi membuat mereka itu juga kewalahan, karena sudah jelas transaksi jual beli di dalam agama kita tidak ada unsur ribawinya. Di dalam hadis tadi disebutkan juga hadis dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud dalam sunannya, wa akhaztum aznabal baqar, dan kalian mengambil atau memegang ekor-ekor sapi. Maksudnya ini sudah sudah terfitnah dengan urusan duniawi, peternakan. Bukan hanya sapi saja, banyak sekarang peternakan kambing dan seterusnya. Banyak. Ini sudah disibukkan dengan perihal duniawi. Lalu kata Nabi, waraditum bizzar'i, dan kamu telah redha dengan pekerjaan bertani. Bukan bertani saja, berkebun, ia juga sawit, sibuk dengan sawit. Sawit yang di bagian sana, sawit di bagian sini, dan seterusnya. Jadi walaupun bertani, dikembangkan pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi, wa taraktumul jihad, dan kamu meninggalkan jihad, kata Nabi SAW. Bertransaksi riba, kemudian sudah sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, perkebunan, kemudian meninggalkan jihad. Ini disinggung juga di firman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-38, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ma lakum idza qila lakum firu fis sabilillah. Apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, thaqaltum ilal ard, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah ila qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Dan kita sudah mengetahui bagaimana Nabi SAW membandingkan kenikmatan kehidupan akhirat yang sangat besar dibandingkan kehidupan yang duniawi. Nabi pernah mengumpamakan kehidupan dunia dengan jarum dicelupkan di lautan. Yang tetesan air itu adalah kenikmatan kehidupan dunia. Sementara lautan yang luas itu adalah kenikmatan kehidupan akhirat. Dan banyak permisalan yang disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana kehidupan dunia ini tidak apa-apanya. Teringat kita akan sebuah riwayat yang maknanya bahwasanya Rabbuna Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia, itu sudah untuk seluruh alam. Mulai dari pertama penciptaannya sampai hari kiamat. Mulai kalau untuk manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, hewan, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya, sampai binatang buas mau menyusui anaknya atau tidak mau menginjak anaknya, itu kasih sayang yang satu tersebut. Begitu juga dengan kekayaan dan seterusnya. Itu hanya satu rahmat. Mulai dari dikembangkannya dunia ini. Mulai adanya dunia ini. Satu rahmat. Lalu kata Nabi SAW, 99-nya Allah simpan. Allah simpan nanti di akhirat. Itu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, yang satu nikmat semuanya mendapatkan. Orang kafir hidup di situ, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh yang di langit dan di bumi, sampai akhir zaman itu dengan satu rahmat Allah, satu kasih sayang Allah, dan 99-nya nanti di akhirat. Seharusnya itu yang kita kejar. Kemudian lanjutan hadis di Ibnu Umar tadi,
Nabi SAW menyebutkan salatallahu alaikum zulla, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kamu. La yanzi'uh, kata Nabi SAW, ini resep nubuah. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agamamu. Resep sudah diberikan oleh Nabi. Kembali kita ke agama kita, pelajari agama kita kembali, kemudian kita amalkan. Jangan sekedar hanya belajar tetapi pengamalannya tersebut. Karena ada desas-desus, sama saja orang berjenggot ini dengan yang berjenggot. Kalau sudah muamalah lebih parah lagi. Itu yang dikadukan oleh orang. Bahkan ustadz pula tuh la haula wala quwata illa billah. Enggak. Jadi itu sebagian oknum, yang di luar lebih parah. Yang di luar lebih parah. Mungkin kita hanya circle kita menampak hanya teman-teman yang sama pengajian. Di luar itu lebih parah. Lebih parah daripada kita. Nah, cuman jangan sampai diekspos lah. Mentang-mentang media sekarang ini sudah akhirnya orang-orang yang tidak senang dengan kajian ini akhirnya mencari celah tersebut. Tidak, kita mendingan alhamdulillah kita telah mengenal agama Allah, mungkin tidak 100%, tapi lebih mending lah kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan itu patut kita syukuri walhamdulillah. Kemudian ini sudah jelas, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agama. Perhatikan, kembali kepada agama kalian, dan agama yang Allah redhoi dan Allah terima. Kita sudah mengetahui nad-dina indallah Islam. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredhoi di sisi Allah adalah Islam. Itu dia. Islam yang mana dahulu sebelum di awal-awal datangnya yang disebutkan sebagai ajaran yang aneh. Jadi awal-awalnya aneh. Islam itu awal-awal datangnya ghuraba. Kemudian sa'udu kama bada'a, dan dia akan kembali sebagaimana awal-awalnya dahulu. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang disebut aneh tersebut, yang disebut asing tersebut. Tapi sedikit kita ambil pelajaran dari tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat yang baru saja kita sebutkan. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredhoi di sisi Allah adalah Islam. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya ini adalah ayat ini sebagai berita, kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan agama yang diterima di sisinya hanyalah Islam. Selain dari Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti para rasulnya hingga rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi. Karena itu barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan membawa agama yang bukan syariatnya, maka hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sesekali tidak akan diterima agama itu darinya. Jadi alhamdulillah kita sudah mengetahui bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Kemudian di sini dibawakan ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan aku redha Islam itu menjadi agama bagimu. Sedikit kita sebagaimana tadi kita ketahui bagaimana Al-Hafiz Ibnu Katsir mengenai ayat ini. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir mengenai ayat yang terakhir turun,
surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ini bagian tengahnya. Bukan dari awal tetapi bagian tengah. Baik. Jadi mengenai firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ini merupakan nikmat Allah. Bayangkan nikmat Allah yang besar terhadap umat ini, yaitu agama yang sempurna, agama yang yang satu-satunya yang diterima oleh Allah, yaitu Islam, agama yang dibawa oleh Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dijelaskan kitab yang sampai akhir zaman itu tetap ada, Al-Quranul Karim, diturunkan oleh malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Berkumpullah semua kesempurnaan untuk membawa risalah yang mulia ini, risalah akhir zaman, yang tidak ada risalah setelahnya. Jadi risalah Nabi Muhammad itu sampai akhir zaman tidak ada lagi. Ini adalah penutup. Dan ini adalah nikmat yang terbesar bagi kita semuanya. Dan kita tidak memerlukan agama syariat yang lain, tidak memerlukan yang lain, karena semuanya sudah lengkap di sini. Semuanya telah diajarkan di sini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir diutus, baik dari kalangan jin dan manusia. Semua yang ia beritakan semuanya benar. Semua yang Nabi SAW sampaikan itu benar semuanya. Tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 115, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Telah sempurnalah kalimat Rabbmu, yaitu Al-Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan yang adil. Kemudian di yang pengertian yang lainnya, tafsiran yang lain, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Artinya terimalah oleh kalian dengan rela Islam tersebut sebagai agama kalian, karena sesungguhnya Islam adalah agama yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang paling utama dan yang terhormat sebagai pembawanya, dan menurunkan kitabnya yang paling mulia dengan melaluinya. Kemudian ketika ayat ini ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalhah, maksudnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, maksudnya yaitu agama Islam. Maksudnya agama Islam. Asma binti Umais menceritakan, jadi ketika Asma binti Umais ikut haji wada bersama Nabi SAW, berarti beliau mengetahui kapan ayat ini turun. Lalu Asma melihat Nabi SAW berada di atas kendaraannya, ontanya. Turunlah wahyu ini yang akhirnya membuat onta itu mendurung, karena saking beratnya yang dibawa oleh Nabi SAW, amanah dari sisi Rabbul Alamin. Kemudian kelihatan Nabi kedinginan, berkeringat, dan Asma memberikan selimutnya, berjubah burdahnya untuk menyelimuti Nabi SAW. Kemudian yang di riwayat yang lain, ketika ayat ini turun, maka Umar menangis. Maka Nabi SAW bertanya, faqala lahu Nabi SAW, ma yubkik, wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qal abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina. Sebelumnya pada agama kita itu ada tambahan. Fa amma iz akmil fa innahu lam yakmun syai'un illa naqus. Jadi seandainya itu sudah sempurna, sesudah sempurna itu tidak lain melainkan ada kekurangan. Itu kekurangannya dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita singgung hadisnya, innal islama bada'a ghariban wa su'uda ghariban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu awal-awalnya aneh dan akan kembali aneh, maka beruntunglah orang yang aneh tersebut. Dialog Umar ketika menjadi khalifah, Amirul Mukminin, Abu Hafs
beliau pernah ditanya berdialog dengan orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi. Wahai Umar, ada suatu ayat di dalam agamamu, seandainya ayat itu turun pada kami, maka akan kami menjadikan hari turunnya tersebut sebagai hari raya. Lalu kata Umar, ya, aku mengetahui tentang ayat itu, kapan turunnya, di mana turunnya, aku mengetahuinya, kata Umar. Itu ayat disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turunnya yaitu ketika di Arafah. Ketika haji wada di hari Jumat. Jadi Umar mengetahuinya. Bayangkan orang ahlul kitab, orang Yahudi, seandainya ayat itu turun pada kami, hari turunnya kami jadikan sebagai hari raya. Dan kita menjadikannya hari raya pekanan. Setiap Jumat itulah hari raya kita. Hari raya pekanan. Jumat kita setiap saat, kecuali corona di 4 tahun yang lalu. Taib. Ada riwayat lagi dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dibawakan, dinukil. Ada beberapa penafsiran yang sangat panjang, tapi kita tidak bawakan semuanya. Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh orang ahlul kitab, apakah semuanya telah diajarkan oleh yang kalian anggap nabi tersebut? Semuanya? Apakah semuanya? Tidak ada satupun yang terluput? Kata Salman Al-Farisi, semuanya diajarkan oleh nabi tersebut, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai cara buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sesuatu hal yang sepele, ke kamar mandi atau ke toilet, itu adabnya, bagaimana caranya, itu diajarkan di dalam agama kita. Bayangkan sempurnanya. Belum lagi masalah akidah, masalah yang besar, masalah tentang bagaimana Allah Azza wa Jal mengenal Rabbuna Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan seluruh ajaran Islam itu adalah tegak di atas kebijaksanaan seluruhnya. Dan maslahatnya itu untuk seluruhnya. Dan keindahan Islam itu akan diketahui bagi yang mau mempelajarinya dan mengamalkannya. Tidak cukup untuk mempelajarinya, akan tetapi diamalkan. Lihatlah pohon yang rindang. Pohon yang rindang, banyak daunnya, tetapi tidak ada buahnya. Begitulah seseorang yang mempunyai ilmu, tetapi tidak diamalkan. Ibarat pohon, tidak ada buah. Jadi ilmu yang kita pelajari, kita amalkan. Dan mudah-mudahan itu juga didakwahkan. Didakwahkan tentunya dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baik itu di media-media, atau di mimbar-mimbar, atau yang sebagaimana yang dimudahkan oleh Allah, atau kita dengan teman kita, berbicara, berdialog tentang agama di tempat kerja dan seterusnya, dengan tetangga, dan mudah-mudahan cahaya Islam ini kembali bersinar. Dan Nabi SAW menyebutkan kejayaan tadi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai engkau kembali kepada agamamu. Demikian saja yang bisa kita pelajari. Poin yang ke-8 yaitu tasfiyah, pemurnian ajaran-ajaran dari kesyirikan, dari bid'ah, dari kurafat dan seterusnya. Kemudian kita tarbiyah, yakni kita didik tentunya yang benar, yang hak, Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, itu yang ditarbiyah bagi diri kita pribadi. Dan walhamdulillah lembaga-lembaga pendidikan yang kita sebutkan tadi sudah banyak di kota kita. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat tersebut tetap ada dan ditambah. Seandainya kita kufur, mudah bagi Allah untuk mencabut kenikmatan tersebut. Wal'iyadzubillah. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.